warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast pertama kita yang berjudul Cerdas Tanpa Stres. Jadi podcast ini tuh yang akan membantu kalian untuk belajar lebih cerdas, bukan lebih keras. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Widyastuti. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan, saya Karina Sapitri. Di sini saya sebagai narasumber. Sebelumnya saya mau nanya ke Karin nih. Karin pernah nggak sih kayak sudah belajar mati-matian tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Tentu, tapi dengan cara yang seperti saya belajar dengan giat, kayaknya lebih seru deh daripada bermalas-malasan seperti tidak ingin belajar. Nah, jadi jangan khawatir ya. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membantu membahas 3 metode belajar yang terbukti secara ilmiah bisa membantu kalian membantu materi mapel lebih kuat di kepala kita. Ini tuh bukan tentang menghafal, tapi tentang benar-benar memahami. Yang pertama itu ada metode panggilan ulang aktif atau aktif recall. Pernah nggak sih kalian membaca satu bab buku tapi pas mau ngejawab soal otak kita blank? Pernah nggak sih, Rin? Pernah banget. Apalagi di saat situasi kelas itu lagi bener-bener ricuh banget. Apalagi kalau membentuk kelompok yang ada kita malah dimarahin sama guru karena kita itu kelasnya bener-bener sangat rumit untuk dijelasin. Nah, itu tuh karena kita hanya membaca, bukan belajar. Nah, konsepnya itu sederhana. Daripada kita membaca ulang, paksa saja otak kita untuk mengingat informasi tanpa melihat catatan. Contohnya begini, setelah membaca satu paragraf, tutup buku kalian lalu coba jelasin isinya menggunakan kata-kata kalian sendiri. Atau setelah selesai satu bab, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat sendiri lalu jawab pertanyaan tersebut tanpa melihat buku. Nah, jadi metode ini akan memaksa otak kalian untuk benar-benar bekerja, bukan cuma pasif menerima informasi. Kuncinya itu adalah melatih ingatan kita, bukan hanya membacanya. Kalian bisa mencobanya dan rasakan betapa efektifnya metode ini. Sebelum menyarin, aku mau nanya, apa sih panggilan ulang aktif atau aktif recall? Oh, mode belajar yang memaksa otak untuk mengingat informasi atau mengingat informasi tanpa melihat buku dan catatan. Yang kedua itu ada metode panggilan pengulangan berjarak atau spaced repetition. Kalian pernah nggak sih dengar kurva lupa atau forgetting kurva? Nah, itu tuh adalah grafik yang menunjukkan bahwa kita cenderung lupa informasi seiring berjalannya waktu. Mengulangi materi 10 kali dalam satu hari lebih baik mengulanginya di interval waktu yang berbeda. Misalnya, kalian belajar materi A hari ini, coba ulang lagi besok, lalu 3 hari kemudian, lalu seminggu kemudian, dan seterusnya. Setiap kali kalian mengulangi, otak akan menguatkan koneksi saraf untuk informasi itu. Jadi waktu yang semakin lama ini memberi kesempatan bagi otak untuk benar-benar menyerap informasi, bukan hanya menghafal sesaat. Misalnya seperti ini, kalian belajar materi A, coba kalian ulangi besok, lalu 3 hari kemudian, lalu seminggu kemudian, dan seterusnya. Setiap kali kalian mengulangi, otak akan menguatkan koneksi saraf untuk informasi itu. Jadi waktu yang semakin lama, ini akan memberi kesempatan bagi otak benar-benar informasi, bukan hanya untuk menghafal sesaat. Rin, aku mau nanya sama kamu, apakah ada aplikasi yang bisa membantu saya melakukan pengulangan berjarak? Karena saya tuh sering lupa untuk mengulangi materi di waktu yang tepat. Ada banyak sekali aplikasi yang dirancang khusus untuk metode ini. Beberapa yang paling populer dan mudah didapatkan adalah Anki dan Quizlet. Anki sangat populer karena dia menggunakan algoritma canggih untuk menentukan kapan waktu terbaik bagi kamu mengulang sebuah kartu. Sementara itu, gunakan untuk Quizlet lebih fleksibel dan bisa kamu gunakan untuk membuat
flashcard maupun komputer, jadi kamu tidak punya alasan untuk tidak mencobanya. Nah, yang terakhir itu ada metode teknik Feynman atau menjelaskan seperti menjelaskan anak kecil. Coba kalian bisa menjelaskan sebuah konsep dengan bahasa yang sangat sederhana tanpa bahasa yang rumit. Nah, itu artinya kalian udah benar-benar memahami konsep tersebut. Sebaliknya, kalau kalian merasa bingung atau tidak bisa menjelaskan secara gampang, berarti ada celah dalam pemahaman kalian. Metode ini akan membantu kalian untuk menemukan titik lemah dan pemahaman kalian untuk menyederhanakan informasi yang kompleks. Pertanyaan yang terakhir itu bagaimana sih cara menerapkan teknik Feynman? Kalau saya sedang belajar tuh mata pembelajaran yang penuh dengan rumus seperti matematika atau fisika, rasanya tuh sulit sekali menjelaskan ke anak kecil. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan sering ditanyakan. Kuncinya bukan hanya menjelaskan rumusan, tapi juga menjelaskan konsep di baliknya. Misalnya, sangat belajar rumus hukum Newton, jangan hanya membuat V sama dengan MA. Coba jelaskan mengapa gaya itu bisa menyebabkan percepatan dan mengapa semakin besar masanya, percepatan. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. See you. See you.